yaitu materi tentang bernalar kritis dan juga berjiwa kompetitif yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zain Ma'arif SPP. Tolong jaga ketenangannya karena beliau ini juga salah satu guru besar Pagar Nusa Sunan Giri yang ada di Mandika Tulungagung ini. Tolong jaga ketenangan. Beliau ini juga salah satu guru besar perguruan silat Pagar Nusa Sunan Giri yang ada di Mandika Tulungagung ini. Jadi jangan macam-macam dengan beliau. Ini salah satu karya beliau, ora ya. Kita berdua. Yang lain silakan menonton. Langkah tegap maju, jalan. Perhatikan yang mana yang benar, yang mana salah. Nanti gerak. Selanjutnya perhatikan, jangan ikut yang salah. Mana yang salah dan tidak jadi yang benar. Langkah tegap maju, jalan. Perhatikan. Happy gerak. Langkah tegap maju, jalan. Happy gerak. Selanjutnya terakhir, langkah tegap maju. Nanti ada langkah tegap maju, jalan. Happy gerak. Baru tenang, gerak. Kita perhatikan. Kita yang nilai. Ya, dia sudah benar atau belum. Kita nilai. Perhatikan, langkah pertama kita di kiri. Kita langkah pertama dari kiri. Langkah tegap maju, jalan. Ini. Perhatikan ini. Perhatikan. Seperti apa, Pak? Siap, gerak. Langkah tegap maju. Yang dua orang saja, yang di belakang menonton dulu. Yang dua orang depan. Langkah tegap maju, jalan. Perhatikan. Yang sampai ketawa ya, muka salah. Nanti gerak. Yang mana yang benar? Yang salah yang mana? Sekarang yang kedua. Ya, gerak.
kanan. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Lapor, kami anggota Limas bersama masyarakat Desa Watnes siap menerima Bapak Bupati Timur Tengah Utara bersama rombongan. Laporan selesai. Lanjutkan. Buang ayu ini. Udah, ganti lagi. Jangan begini. Jangan tangan. Oh, lihat. Ayu di belakang. Jangan dobel ke kaki. Oh, itu selesai. Ganti. Maju kiri. Ke kiri maju. Kaki paling maju. Maju. Kiri maju. Kiri lagi. Kiri maju. Kanan lagi maju. Kaki kanan. Cara bagaimana ini begini? Jangan maju ke kiri. Kaki kanan maju. Maju ke kanan. Tidak ada hari bagian auto itu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang sangat saya banggakan, alhamdulillah pada season materi kali ini membahas masalah materinya adalah berpikir kritis dan berjiwa kompetitif. Sebelumnya anak-anak, kita menyanyi lagu bersama-sama dulu ya. Kita gelurakan semangat NKR, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sudah final, tidak boleh dirubah lagi. Sepakat? Semuanya nanti menggelurakan suaranya, tidak boleh tidak bersuara. Tidak ada suara jelek, yang jelek tidak bersuara. Siapapun yang berada di ruangan ini supaya menyanyi bersama-sama. Sepakat ya?
mencintai negeri ini, mencintai Indonesia. Terus merah darahku, putih tulangku, bersatu dan semangat. Kompak, ayo. Indonesia, depan jantungku, getar nadiku, berbaulah amanmu. Kebiar pelangi jiwa. Semangat. Oke. Ayo Bapak, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbau dalam amanmu. Ayo semangat. Merah darahku, kompak ya. Putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbau dalam amanahmu. Simfoni berteduh selaras dengan simfonimu. Alhamdulillah anak-anak, kita adalah satu darah anak-anak, satu darah Indonesia. Kita berkumpul di sini dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari desa, ada yang dari kota, ada yang dari Pucang Laban, ada yang dari Blitar, ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Rejo Tangan, ada yang dari Mulut, dan banyak sekali. Kita bersatu berkumpul di sini ya anak-anak, karena kita sangat mencintai Indonesia.
negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, walaupun bumi berguncang, matahari terbit dari timur, tapi kita tetap Indonesia. Hari ini anak-anak, materinya adalah bernalar kritis, berjiwa kompetitif. Kenapa harus ada materi seperti ini anak-anakku semuanya? Mati. Berpikir kritis dan berjiwa kompetitif. Ini anak-anakku semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillah. Apa artinya berpikir kritis anak-anak? Ini bisa dilihat anak-anak. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Berpikir kritis merupakan sebuah proses di mana Anda harus membuat penilaian yang masuk akal, logis, dan dipikirkan secara matang. Inilah makna artinya berpikir kritis. Saat ini banyak sekali beredar di medsos berita-berita hoax, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya anak-anak. Contohnya ini, berita-berita hoax, mungkin kalian pernah mendengarkan berita hoax. Stop hoax anak-anak. Polisi tangkap penyebar hoax babi ngepet. Ini pernah terjadi. Ternyata orang ini anak-anak sekedar untuk pengen tenar di tempat tinggalnya, melakukan pengakuan pelaku rekayasa babi ngepet Depok. Setan masuk ke dalam diri saya. Ini kalau orang yang tidak berpikir kritis mudah terperdaya, mudah tertipu. Dulu anak-anak, tahun 1950-an, jadi berita hoax itu tidak hanya pada saat ini, tapi pada tahun lalu, mulai tahun 1950, berita hoax ini sudah merajalela. Di situ ada Idrus dan Markonah namanya, mengaku raja dan ratu suku anak dalam. Ada sepasang suami istri namanya adalah Idrus dan Markonah yang mengaku sebagai raja serta ratu dari suku anak dalam yang berada di Sumatera. Bahkan mereka sempat diberikan sambutan baik dengan cara dijamu, diajak foto bersama, dan membuat banyak media massa meliput aksinya. Itulah. Kemudian sampai suatu ketika ada seorang pejabat yang memperkenalkan Idrus dan Markonah kepada presiden. Pada waktu namanya Presiden Soekarno yang menjabat, karena dianggap bisa membantu dalam pembebasan Irian Barat. Presiden Soekarno lantas mengundang raja dan ratu palsu itu ke istana dan diberikan sejumlah uang untuk misi pembebasan Irian Barat serta fasilitas menginap di hotel selama berminggu-minggu. Sampai suatu ketika kedok mereka terbongkar oleh seorang sopir becak yang mengenal Idrus dan membuat para wartawan mengkulik identitas mereka sebenarnya.
Setelah ditelusuri anak semuanya, ternyata Idrus itu cuma seorang supir becak dan Markona adalah wanita malam. Nah, itu sempat pada waktu itu membuat geger goro-goro Idrus dan Markona mengaku menjadi raja dan ratu suku anak dalam. Berikutnya anak-anak ini ada seorang yang namanya Cut Caharapona. Berita hoax apa yang dilakukan Cut Caharapona? Janin yang bisa bersuara dan mengaji. Ini mirip dengan kasus yang menimpa presiden pada waktu itu, seorang cewek asal Aceh, namanya adalah Cut Zahra Fiona, berhasil menipu wakil presiden di era Presiden Soeharto. Wakilnya siapa? Adam Malik. Kala itu cewek yang nggak lulus SD ini berhasil membuat geger seluruh Indonesia setelah mengklaim bahwa anak di dalam kandungnya bisa berbicara bahkan mengaji. Banyak diperbincangkan orang dan dimuat oleh surat kabar. Kemudian Pak Adam Malik pun mengundang Cut Zahra Fiona setelah diyakinkan adiknya mengenai gambar janin yang bisa mengaji. Bahkan di kala itu Pak Adam Malik juga ikut menempelkan telinganya ke perut Cut Zahra Fiona demi bisa mendengarkan suara janin yang ramai diperbincangkan banyak orang. Namun hoax itu akhirnya terbongkar setelah Kapolres Banjarmasin beserta satuannya menyingkap kain yang digunakan Cut Zahra dan menemukan sebuah tip recorder di baliknya. Loh anak-anak, kalau kita tidak berpikir kritis, gampang, mudah tertipu. Saat ini banyak sekali beredar berita-berita hoax. Ini lagi, sebentar. Ini ada kasus lagi memburu harta karun Prabu Siliwangi. Ini juga hoax. Kemudian ini anak-anak Ratna Sarumpait, insiden pemukulan. Mungkin kalian pernah mendengar berita ini anak-anak. Ini kondisinya. Masyarakat Indonesia pernah dihubungkan dengan foto kondisi Ratna Sarumpait yang terlihat lembam-lembam pada bagian wajahnya. Sebelumnya, wanita berusia 69 tahun ini mengaku bahwa lebam-lebam pada bagian wajahnya merupakan hasil tindak pemukulan oleh oknum yang enggak dikenalnya. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, lebam-lebam yang ada pada wajah Ratna Sarumpait merupakan hasil operasi plastik sedot lemak pada pipinya. Ngakune dipukuli oleh orang yang tidak dikenal. Kadung diunggah neng media massa, banyak yang percaya, tapi nyatanya adalah hasil daripada operasi sedot lemak, operasi plastik sedot lemak. Ratna Sarumpait sendiri sudah memberikan klarifikasinya dan meminta maaf kepada publik dan pihak-pihak yang dirugikan dan membenarkan bahwa lebam-lebam di wajahnya merupakan hasil dari sedot lemak, bukanlah tindak pemukulan. Anak-anakku, inilah berita hoax seperti ini. Kalian jangan sampai termakan oleh berita hoax. Nanti akan saya terangkan anak-anak bagaimana kita berpikir kritis. Kalau nanti kalian mudah termakan oleh berita-berita hoax anak-anak, kalian akan diperdaya, hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang. Terjadilah perkelahian massal di luar gara-gara berita hoax. Terjadilah tindakan kriminal, sesama anak bangsa saling mukul, saling menganiaya, hanya gara-gara berita hoax. Nanti malam berkumpul jam 1, bawa pentongan, bawa ini karena sana itu mau ke sini, membawa 100 orang,
berita-berita itu jangan langsung dipercaya anak-anak. Terus kalian bawa pentongan datang ke sana, ternyata tidak ada apa-apa. Banyak sekali kasus pemuda-pemuda kita yang tersebar berita hoax akhirnya dipercaya. Terus akhirnya kejadian-kejadian itu membuat dia itu menderita sendiri. Saat ini kita harus berpikir kritis anak-anak. Jangan mudah dimanfaatkan oleh siapapun, oleh kelompok manapun, oleh organisasi manapun. Ojo sampai mudah dimanfaatkan, gampang terpengaruh, gampang terperdaya. Jangan sampai anak-anak. Coba ini tidak lagi, ada berita hoax lagi ini. Anak-anak, Info Kementerian Informasi anak-anak blokir 565.449 konten hoax di medsos sepanjang 2021 kalau anak-anak sakmene jumlahnya segitu banyaknya jumlahnya ribuan berita hoax. Mungkin salah satu di antara berita tersebut kalian juga ikut men-share, kemungkinan besar. Oleh karena itu hari ini kita harus sadar betul, harus mampu memahami, memilah dan memilih berita yang tidak hoax. Yang hoax itu harus di-cut anak-anak. Ini adalah berita 15 Juli 2022 Jumat. Puluhan jamaah haji meninggal dunia akibat terowongan Mina mati lampu. Ini kemarin anak-anak Juli 15 Juli 2022 ada berita hoax. Ini kalau dipercaya anak-anak, keluarga kita yang saat ini sedang jamaah haji kemudian di Mina pasti menangis mendengar ini. Engkau sanoane ya keluargaku, engkau sanoane ibu bapakku, saudaraku yang saat ini berangkat haji. Dampaknya ini kalau langsung dipercaya akan membuat kita itu terpengaruh secara psikologi anak-anak. Berikutnya ini video Presiden Sri Lanka melarikan diri gunakan kapal TNI Angkatan Laut pada 9 Juli 2022. Hoax itu anak-anak ya. Nah seperti ini, coba mana mungkin kok menggunakan kapal TNI Angkatan Laut. Ini berita hoax. Kemudian ini lagi coba dilihat anak-anak. Stadion di atas danau berlokasi di Jawa Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter berisi sebuah foto yang diklaim merupakan foto stadion di atas danau yang berlokasi di Jawa Tengah. Unggahan tersebut beredar dengan narasi destinasi baru kebanggaan masyarakat Jateng. Stadion di atas danau. Kadung dipercaya ternyata itu adalah hoax. Ini ada lagi ini. Presiden Jokowi menunjuk Ahok sebagai Menteri Perdagangan. Hoax anak ternyata. Ini. Kemudian ini. Tahun 2025 tidak bisa tarik tunai di ATM jika tidak divaksinasi. Pengaruh opo misalnya tahun 2025 tidak bisa tarik tunai di ATM jika tidak divaksinasi. Ini lagi-lagi berita hoax anak-anak. Kemudian ini penilaian pengendara motor bersandal jepit penilangan. Penilangan pengendara motor bersandal jepit di Semarang. Hoax anak-anak. Minggu tanggal 19 Juni 2022. Ini kalau berita ini beredar di Facebook
di medsos, kemudian kita melihat, kita langsung termakan video ini, berita ini dengan mentah-mentah, saya yakin kalian tidak akan berani naik sepeda motor menggunakan sandal jepit. Mesti. Misalnya sandal jepit malah tersangka. Itu gara-gara kita termakan mentah-mentah berita hoax. Itu anak-anak ya. Ada lagi ini berita hoax lagi. Putra Ridwan Kamil ditemukan dalam keadaan selamat pada tanggal 27 Mei 2022. Jajal, kenyataannya beliau itu putranya meninggal dunia. Ini anak, berita-berita di luar sana, berita-berita yang tidak jelas kebenarannya telah merajalela di sekitar kita. Mereka bermain-main di medsos, bermain-main di HP kita. Setiap saat, setiap detik kita melihatnya, kita membacanya. Bahkan tak jarang anak-anak, mungkin yang belum pernah berpikir kritis, melihat berita itu langsung di-share temannya tanpa dibaca komplit terlebih dahulu. Ini berita ini benar atau tidak, langsung di-share. Maka kalau berita yang belum tentu kebenarnya kita ikut share, berarti kita telah ikut andil dalam hal kejahatan, kezaliman. Kalau ada berita apapun anak-anak, bagaimanapun kabarnya, bagaimanapun bentuknya, jangan mudah langsung percaya atau langsung di-share, jangan mudah. Itu ya. Kemudian coba dilihat lagi nih. Tak habis ya. Habis. Nah, terus cara mengasah kemampuan berpikir kritis gimana, anak? Orang yang berpikir kritis seringkali memiliki berbagai pertanyaan saat dihadapkan pada sebuah fenomena atau informasi. Beberapa jenis pertanyaan yang kerap dilontarkan pemikir kritis diantaranya, dari mana informasi ini datang? Itu perhatikan anak-anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau kalian tidak ingin dijebak oleh berita hoax, ini anak-anak coba bertanyalah, dari mana informasi ini datang. Kemudian yang kedua, apakah sumber informasi dapat dipercaya? Jadi harus ada pertanyaan dalam hati kita anak-anak. Apakah kesimpulan yang dihasilkan berdasarkan bukti atau hanya firasat atau naluri? Diteliti benar. Kemudian apakah aturan yang berlaku sudah final atau masih bisa dimodifikasi? Apakah kesimpulan yang menjawab persoalannya anak-anak? Ini harus ada beberapa pertanyaan dalam hati kita agar kita itu jangan mudah terperdaya oleh berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang tidak bisa dipercaya. Kemudian selain itu anak-anak, orang yang berpikir kritis memiliki 3 keterampilan dasar. Ini loh anak-anak, orang yang berpikir kritis memiliki 3 keterampilan dasar berupa 1. Rasa keinginan tahuan yang tinggi. Orang dengan pemikiran kritis selalu mencari informasi dan bukti terbaru, senang mempelajari banyak hal dan terbuka dengan ide baru. Yang kedua, skeptis, yakni selalu mempertanyakan informasi baru yang didapatkan sehingga tidak mudah mempercayai perkataan orang lain begitu saja. Yang ketiga, kerendahan hati. Orang dengan berpikiran kritis, berpikiran terbuka, dan tidak gengsi mengakui kesalahan atau kekurangannya
saat dihadapkan pada bukti yang meyakinkan bahwa ternyata ide dan pendapatnya salah. Tuan ya, itu adalah orang yang berpikir kritis. Ayo kita samakan frekuensi, kelihatan belum sama, sini nulis, sini rame, sana ngomong sendiri. Ini berarti ide kita belum sama. Badan kita berada di sini, tapi jiwa kita tidak berada di sini. Kalau perasaan pikiran kita berada di sini, pastilah semuanya akan tenang. Ketika ada materi, tapi ketika mulut kita, tangan kita, kaki kita itu tidak bisa mengendalikan, berarti otomatis raganya yang ada di sini, tapi jiwanya tidak ada di sini. Anak-anak, mari kita panggil jiwa-jiwa yang ada yang tidak di sini itu, hadirkan di sini dengan apa, anak? Membaca sholawat 3 kali ya. Nanti yang membaca sholawat semoga cita-citanya terkabulkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Moga sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak fokus, raga jiwa kita harus berada di sini. Kita fokus pada hari ini. Kalian semuanya mengikuti materi berpikir kritis, berjiwa kompetitif. Kurang 2 selamat ya. Semoga semuanya nanti dikabulkan cita-cita oleh Allah sing moco selawat ini. Sehat semuanya lahir dan batin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anak-anak, berpikir kritis itu bukan hanya tentang mengumpulkan informasi. Seorang pemikir kritis harus mampu mencari sumber informasi yang relevan, membuat kesimpulan logis dari informasi tersebut, menggunakan informasi tersebut untuk memecahkan masalah. Berikutnya anak-anak, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kualik. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apik dan jelek walaupun seberat zarah kecil anak-anak, itu pasti semuanya akan melihat balasannya. Sekarang berjiwa kompetitif. Kompetitif adalah hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan
Kompetitif artinya suatu kondisi perebutan atau keadaan berkompetensi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam pemenangan sebuah persaingan. Ini adalah kompetitif. Persaingan anak-anak. Ini hari ini adalah jiwa kompetitif itu harus ada. Karena kalau kita tidak punya jiwa kompetitif itu anak-anak, kita itu menjadi orang yang standar atau menjadi orang yang tidak bisa berkembang. Karena kita itu merasa minder, merasa bahwa diri kita itu tidak bisa. Maka yakinkan pada diri kalian bahwa kalian itu pasti bisa. Bisa ya anak ya? Meyakinkan dirinya saya pasti bisa. Makanan kita itu sama dengan mereka. Waktu yang kita punya pun juga sama dengan mereka. Tapi mengapa mereka bisa dan sedangkan kita tidak bisa? Nggak perlu bertanya kepada orang lain. Nggak perlu bilang, bro, kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Cukup bertanya saja kepada diri sendiri. Mengapa kita tidak bisa? Mengapa di saat orang lain berjalan kita sedang tidur? Mengapa di saat orang lain berlari kita sedang berjalan pelan-pelan? Dan mengapa di saat orang lain terbang kita tidak melakukan apa-apa? Nggak perlu menyalahkan orang lain, nggak perlu menyalahkan lingkungan, karena mereka tidak salah apa-apa. Yang salah adalah diri kita. Semuanya salah diri kita. Jangan pernah beranggapan bahwa kita hidup itu ditakdirkan untuk selamanya. Hidup kita itu ada batasnya. Mulailah untuk melangkah pelan-pelan hingga nanti sebelum kita tiada, kita bisa meraih banyak kebaikan dalam hidup. Lakukan pekerjaan dengan niat yang baik, dengan visi yang baik, seolah-olah ini adalah hari-hari terakhir kita melakukan suatu pekerjaan. Perkara sukses atau tidak, serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang terpenting, berusahalah melakukan yang terbaik. Jangan terbelenggu dengan sikap iri, dengki, dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Bukalah pikiran kita, berpikirlah positif, karena kita semua juga berproses beriringan dengan orang lain. Dan mereka juga sama mendapatkan masalah seperti kita. Kita bersaing bukan untuk menunjukkan siapa yang terhebat, siapa yang terbaik, melainkan kita bersaing untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Inilah anak menjadi pertanyaan bagi kita. Pada saat orang lain sudah bangun, kenapa kita masih tidur? Pada saat orang lain sudah berjalan, kenapa kita masih berhenti? Pada saat orang lain sudah berlari kencang, kenapa kita masih jalan-jalan santai? Salahnya bukan di orang lain anak, salahnya adalah pada diri kita. Orang hebat banyak tindakan, orang gagal itu banyak menyalahkan, banyak alasan anak-anak. Oleh karena itu sekarang cobalah ide ini anak-anak, apa yang saya sampaikan ini coba rasakan dalam hati. Kalau di dalam hati kalian itu ada jiwa SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, maka jiwa kita itu sebenarnya jiwa yang tidak baik, jiwa yang perlu diperbaiki. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jajal, kalau ada
anugerah kebahagiaan orang lain itu hati kita merasa kecewa, itu tanda-tanda hati kita itu perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki anak-anak. Dan ini memang merupakan sebuah motivasi yang harus kita lakukan tiap hari untuk menjaga agar hati kita itu menjadi lebih baik. Itu anak-anak ya. Kemudian anak-anakku, saya terlihat terkenang ya, suatu sejarah ketika ada dua orang ayah dan anak ya, ini menjual domba yang seperti kuda itu apa namanya? Keledai ya. Ada ayah dan anak yang menjual keledai. Gimana Pak ceritanya? Begini anak-anak, ada dua orang, anak itu menjual keledai yang kurung ke pasar. Dalam perjalanan menuju ke pasar, sang anak menaiki keledai tersebut, kemudian sang ayah memegang tali keledai. Di perjalanan oleh tetangganya itu dirasani, sampai-sampai rasananya itu komentar itu anak-anak didengarkan oleh dua orang tersebut. Pak rasani dia, anak orang bermoral, anak tidak berbakti, mosok bapak ekon nuntun keledai, sementara anaknya munggah keledai, anak durhaka. Wae pada bapak sing numpak, anaknya sing nuntun. Nah ini didengarkan oleh dua orang tersebut. Pripun Pak niki, awak iki dirasani tangga-tangga iki. Wis saiki diganti ya. Sing munggah aku, sing nuntun sampean. Akhirnya berubah nana diganti. Sang ayah naik keledai, sang anak kemudian nuntun keledai. Ternyata dalam perjalanan tersebut sik dirasani orang. Iki bapak kurang ajar. Anake kon nuntun, bapake malah kon munggah keledai. Iki jenenge bapak sing gak tahu diri ya ngene iki. Komentar tersebut didengarkan oleh dua orang tersebut. Pripun Pak niki? Awak iki kok dirasani neh? Awak iki kok kleru neh iki pripun niki? Ya wis le, matuke sing beneri awake dhewe loro-loro pisan numpak ae. Sampai numpak nang keledai karo aku. Engko nek sing nuntun ben aja dirasani tangga-tangga. Singkat cerita anak-anak, dua orang tersebut kemudian naik keledai bersama-sama. Di tengah perjalanan karo tonggone juga dirasani. Iki anak karo bapak kurang ajar, nggak berperi kehewanan. Wes keledai cilik metisil kok diunggahi wong loro, kok ditumpaki wong loro, kok orang mesak-mesakne karo keledai. Anak bapak nang mburi blonga-blonga, piye iki? Awak dipanggah dirasani. Wes ngeten mawon Pak, matuke keledai iki ora usah ditumpaki. Ya awak iki medul dituntun bareng-bareng. Akhirnya dua orang tersebut memutuskan untuk turun dari keledai, kemudian nuntun keledai tersebut bersama-sama. Ternyata belum lama melangkah anak-anak, wes dirasani karo tonggone yang lain. Iki anak karo bapak mendele gak ketulungan. Goblok ora ketulungan. Mosok keledai kok ora nek sing numpaki, wae salah sitok yo numpaki. Ngono ki piye to? Anak karo bapak mendele kok ora ketulungan. Wis anak karo bapak iki krungu dirasani ngene iki. Pripun Pak niki? Awak dhewe pah kleru wae. Ditumpaki kleru. Bahasa nanti tumpake pah kleru wae. Bapake wis le. Saiki awake lak ngopen ngomongane wong ora bakal marem uripe dhewe. Anak-anak kesimpulannya apa anak? Orang itu berkomentar tentang kita ini
banyak hal, tergantung dari latar belakangnya. Kalau mereka suka anak-anak, koyong awake pasti akan diterima, dilihat kebaikannya. Tapi kalau kita itu tidak suka kebalikannya ya, walaupun dia itu juga baiknya tapi malah yang nampak itu kejelekannya. Setiap hari ke masjid, ke musola, bagi orang yang tidak suka dengan kita pasti akan mengomentari kain bendino nang masjid musola opo arepe rumangsa wis arepe mati kok kaya wis arepe mati. Tidak ke masjid ke musola dirasani wong kok uripe nang urusin dunya tok. Ora anak ya. Kok blas orang ngopeni akhirat. Kesimpulannya piye anak? Kalau kita terlalu sering mendengarkan komentar orang anak-anak, hidup kita tidak akan bahagia, tidak bahagia. Tetaplah anak-anak berjalan, melangkahlah, ora usah terlalu baper dengan komentar-komentarnya orang. Tetaplah berbuat baik. Itu anak-anak ya. Maka kalian jangan hiraukan apapun komentarnya itu, jangan hiraukan. Yang penting kita terus berbuat baik. Cah putri nanti juga akan dikomentari, mulai dari bangun tidur sampai nanti meninggal dunia, mulai kecil, mulai bayi sampai meninggal dunia itu pasti dikomentari. Mulai kecil, jadi anak kecil, anak-anak itu juga dikomentari. Anak kecil orang terurus ya, orang tahu wadus awake penguk kabeh iki wong tuane iki piye. Kemudian sudah menjadi ke sekolah, mulai SD, anak mulai TK SD iki sekolah rata mlebu kasepan bahasan menjelang perguruan tinggi. Iki nang perguruan tinggi macake kuliah apa ora. Bahasan tamat kuliah anak-anak, apa yang berarti komentari lagi. Iki kuliah ilmune tambah tapi kok orang mikir membangun keluarga, kok orang nikah. Engko sarokane dadi wong tua, gak payu. Bahasan menikah sik dikomentari lagi. Iki menikah suwi kok orang duwe anak. Bahasan duwe anak dikomentari. Iki anaknya ditinggal di bibitnya ibuke, kon ngopeni ibuke, kok orang benih padahal harus S1. Saya dikomentari loh bang. Sampai akhirnya ngerabeknya anak dikomentari. Sampai kemudian yang diputuh dikomentari. Sampai meninggal dunia dikomentari. Itulah hidup anak-anak. Itulah rangkaian hidup. Gajah di depan mata tak kelihatan, semut di seberang lautan terlihat jelas. Kita itu dengan kekurangan kita itu terkadang itu tidak bisa begitu mengetahui. Tapi dengan kekurangan orang lain itu kita itu sangat mudah menilai. Begitu gampangnya kita menilai orang lain, tapi kita tidak mampu atau tidak bisa menilai diri sendiri. Inilah anak-anak yang harus kita pahamkan betul. Oleh karena itu, kalau kita berani nyuding orang lain, nyuding sekeliling, maka ada 3 jari itu mengarah kepada kita. 3 jari mengarah kepada kita. Oleh karena itu, kepada anak-anakku semuanya, tetaplah kalian semangat, jangan hiraukan apapun yang masuk ke dalam telinga kalian yang itu membuat dampak negatif. Jangan hiraukan anak-anak. Kalian tahu yang membuat lampu ini siapa dulu? Thomas Alva Edison. Gila, yang membuat lampu pertama kali adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini anak-anak pernah dalam suatu saat beliau itu membuat penelitian tentang listrik, tentang lampu. Sebanyak 10.000 kali penelitian. Lagi terakhir itu lampu ini menyala. Oleh surat kabar
itu diangkat setelah gagal sebanyak 999 kali. Akhirnya Thomas Alva Edison berhasil menemukan lampu yang menyala. Itu dibaca oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison tidak terima. Didatangi wartawan tersebut, majalahnya didatangi. Saya tidak terima kalau tulisan seperti ini, karena saya menganggap bahwa 999 kali itu bukanlah kegagalan saya. Itu adalah keberhasilan saya. Itu bukan kegagalan saya, harus dirubah. Artinya harus dirubah nih, diprotes sama Thomas Alva Edison. Gimana rubahnya? Itu kok wartawan. Rubahnya setelah berhasil 999 kali meneliti lampu yang tidak menyala, akhirnya 1000 kali yang ke 1 kali itu berhasil. Jadi Thomas Alva Edison itu menganggap kegagalannya itu adalah keberhasilannya. Kemudian ada namanya Michael Jordan. Michael Jordan siapa anak? Pemain basketball dunia, legendaris. Legendaris kan Roma Irama, legendaris ya. Namanya basket itu legendarisnya adalah Michael Jordan. Michael Jordan itu pernah mengisi acara anak di kampus di Amerika Serikat, mengisi acara sebanyak 1000 orang. Dalam pembicaraannya Michael Jordan mengatakan, siapa di antara 1000 mahasiswa di sini yang pernah gagal memasukkan bola sebanyak 200 kali? Wah, sing angkat tangan. Ada 500 sing angkat tangan di atas 1000. Kemudian beliau melanjutkan, Michael Jordan, siapa di antara 1000 mahasiswa sini yang pernah gagal memasukkan bola sebanyak 400 kali? Mulai sudah, mulai separuh, tinggal 200 orang sing angkat tangan. Kemudian pertanyaan 3, siapa yang pernah gagal memasukkan bola basket ke ranjangnya sebanyak 700 kali? Anak-anak, tidak ada satupun yang angkat tangan. Tidak ada anak-anak satupun yang angkat tangan. Kemudian Michael Jordan menyatakan, saya menjadi pemain internasional, juara 1 internasional basketball itu pernah memasukkan bola basket gagal sebanyak 10.000 kali. Apa kesimpulannya anak-anak? Menjadi orang hebat itu harus banyak berlatih. Menjadi juara itu harus banyak berlatih. Tidak hanya sekali, 2 kali, tapi puluhan ribu kali. Jadi Michael Jordan itu bisa menjadi legendaris basketball itu memasukkan bola ke ranjangnya itu anak-anak gagal sebanyak 10.000 kali. Kalau kita itu belum bisa standarnya seperti itu, ya jangan berharap kita itu menjadi pemain internasional, pemain profesional dimanapun berada, termasuk ketika kalian nanti menghadapi KSN, menghadapi OSN, kompetisi sains madrasah. Oleh karena itu anak-anak, persiapkan mulai hari ini. Jangan sampai nanti kalian kelas 2, kelas 3, kelas 12 lagi berpikir, dulu saya ikut lomba-lomba. Itu sudah terlambat. Karena apapun yang akan kalian hadapi nanti, prestasi terbaik itu akan kembali kepada kalian. Yakinkan pada diri kalian bahwa kalian bisa. Saya bisa. Saya pasti bisa. Yakinkan pada diri. Coba sekarang masukkan motivasi saya pasti bisa ke dalam diri, ke dalam dada kalian. Coba duduk yang bagus, duduk bersila. Yang putih duduk bersimpuh aja. Nggak bersila engko roke suwe. Bersimpuh yang putri.
Simpel. Wes anak-anak, kepalkan tangan kanan ke atas, ojo ke depan kon jotos koncon. Ke atas. Tangan kanan ke atas. Atasnya hidung. Orang sukses tidak pernah mengepal sepili. Mengkapal di atas hidung. Anak-anak, nanti pukulkan ke atas. Saya pasti bisa. Gini, saya pasti bisa. Pukulkan ke atas, jangan ke depan ya. Jangan ke depan ya. Coba, anak-anak perhatikan. Tangan di depan, ambil napas lewat hidung. Hentakan ke atas, saya pasti bisa. Bukan. Nanti sam hitung ya, 1, 2, 3. Ambil napas anak-anak, kepalkan tangan, katakan dengan keras, saya pasti bisa. 1, 2, 3. Saya pasti bisa. Nah sekarang anak-anak begini. Aku pasti bisa. Saya mau nyanyi bareng-bareng sambil. Ada yang bisa? Sudah anak, waktunya hampir habis. Kita lanjutkan anak. Nah ini keuntungan mempunyai jiwa kompetitif. Apa aja anak? Orang yang berjiwa kompetitif akan selalu berusaha untuk terus berinovasi, karena dia akan terus berusaha untuk lebih unggul dari orang lain. Kemudian berikutnya, bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Orang berjiwa kompetitif akan selalu bersemangat untuk melakukan atau memberikan karya terbaiknya. Lingkungan yang kompetitif sangat cocok untuk mengembangkan keterampilan karena mendorong untuk selalu memberikan yang terbaik. Kemudian melatih dan mengembangkan kontrol emosional. Orang yang berjiwa kompetitif biasanya terbiasa dengan keadaan yang penuh tantangan dan berusaha untuk menaklukkannya. Hal ini dapat melatih dan mengembangkan kontrol emosi dalam berbagai keadaan. Menjadi lebih kreatif untuk dapat memenangkan sesuatu atau menjadi yang terbaik membutuhkan pemikiran yang tidak biasa.
panggah banter omonganku karo omongan sampean. Persaingan akan mendorong orang berjiwa kompetitif mencoba hal-hal baru yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Saya tidak akan menegur orang yang bicara, cukup saya akan mengeraskan suara saya. Siap ya? Dengan saya mengeraskan suara, maka yang bicara sendiri pasti akan terganggu. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar semangat kompetitif tidak menimbulkan dampak buruk. Apa ada Pak dampak buruknya orang-orang yang berkompetitif tersebut? Beberapa efek negatif yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Ini anak, kompetisi dapat menyimpan permusuhan dan agresi. Sikap ingin menang dalam segala hal dapat dengan mudah bermanifestasi menjadi perilaku agresif, kehilangan sportivitas, dan akhirnya dapat menipu diri sendiri maupun orang lain. Kemudian kompetisi menyebabkan putus asa. Ketika orang yang berjiwa kompetitif merasa bahwa dirinya kurang mempunyai kompetensi untuk dapat berkompetisi atau tidak mampu menunjukkan prestasi, maka dia dapat kehilangan motivasi untuk melanjutkan kompetisi tersebut dan mencari aktivitas lain sebagai kompensasi dari kegagalannya. Yang berbahaya adalah ketika kompensasi yang dipilih adalah melakukan hal-hal yang buruk. Inilah yang paling berbahaya, anak. Kemudian kita harus bersikap bijak dalam mensikapinya dan jangan berlebihan. Seringlah untuk muhasabah dan meluruskan niat dalam melakukan semua amalan. Muhasabah, anak-anak, mengoreksi diri sendiri. Kemudian bagaimana caranya melatih diri agar memiliki jiwa kompetitif? Ini caranya melatih adalah, anak, pertama, tumbuhkan motivasi dalam diri, luruskan niat dalam beramal semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa semua amal perbuatan akan dihisab dan mendapatkan balasan. Tata niat, luruskan niat semata-mata, semua yang kita lakukan adalah untuk menggapai ridhonya Gusti Allah. Kemudian anak, dalam Quran surat Al-Mulk ini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini anak, ayat pertama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amal perbuatannya, dan dia maha perkasa
lagi Maha Pengampun. Muhasabah atau merenung anak-anak, luangkan waktu sejenak untuk menilai apakah sampai saat ini kita telah memberikan karya atau melakukan ikhtiar terbaik kita pada suatu pekerjaan. Fokuslah kepada bagaimana caranya membangun diri untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Ini muhasabah. Banyak bergaul dan bergabung dengan komunitas orang-orang yang bersemangat dalam kebaikan akan membuat kita termotivasi melakukan hal yang sama atau bahkan yang lebih baik. Banyak bergaul, tapi bergaullah dengan komunitas orang-orang yang bersemangat. Jangan orang-orang yang lintuh, kakian ngomong, tukang umuk, orang gelem tandang gawe. Bergaullah dengan komunitas orang-orang yang bersemangat. Wong umuk yo anak. Akeh kakian ngomong tapi ora gelem nyambet gawe. Air beriak tanda tak jalan. Ora butuh wong kondang anak-anak, butuhe wong tandang. Kondang ngomong untuk tok tapi ra gelem tandang. Permisalan, teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak membeli, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Loh, kalian punya teman yang berkualitas, teman yang semangat, seperti kalian sanding bakul lengo wangi, mambu wangi le. Berusaha menemukan kelebihan diri. Dengan menemukan kelebihan diri kita, maka kita dapat menjadikannya sebagai modal dasar dalam berkompetisi. Kelebihan dirimu anak-anak, mulai sekarang kalian muhasabah. Jadi saya itu apa, kelebihannya bagaimana. Jangan sampai hadir kita adanya kita atau tidak adanya kita tidak ada pengaruh. Itu bahaya anak-anak. Kalau di kelas adanya kita atau tidak, kok tidak ada pengaruhnya, berarti sebenarnya kita itu tidak dihiraukan oleh teman-teman kita. Kita tidak punya satu kelebihan. Tapi kalau kita itu adanya teman kita bingung susah, sayangnya kok ora teko kae, wayahe teko. Aku miliki matematika arek kae aku ora iso. Berarti itu adalah ciri-ciri bahwa anak seperti itu dibutuhkan oleh teman-temannya. Anak-anak, kalau kalian nanti berprestasi lewat akademik berbagulah, tapi kalau itu dikejar kok tidak mampu, maka non akademik bisa kalian pelajari, seperti olahraga, kemudian seni, itu bisa kalian pelajari, bisa kalian ikuti di Mandika Tulungagung ini. Terus berusaha meningkatkan kompetensi anak-anak. Teruslah meningkatkan kompetensi dengan banyak belajar dan berlatih, karena dengan memiliki kompetensi yang baik dapat membuat kita menjadi lebih percaya diri. Seperti Michael Jordan tadi, menjadi pemain hebat, dia itu sudah gagal memasukkan bola basket sebanyak 10.000 kali. Itu anak-anak.
Belajarlah dari kesuksesan orang lain. Dengan mempelajari kesuksesan orang lain dapat menjadi salah satu faktor penyemangat untuk membantu kita menjadi lebih baik dalam menjalani pekerjaan. Alhamdulillah salonnya banter. Belajar dari kesalahan orang lain. Dengan mengamati kesalahan orang lain, kita dapat belajar untuk tidak melakukan hal yang sama dan terus berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang salah, kita juga bisa belajar dari hal tersebut. Kemudian bekerja sama dengan orang lain. Cobalah untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan orang lain. Dengan begitu, baik diri kita maupun rekan kita dapat mendorong satu sama lain untuk meraih pribadi yang terbaik. Manfaatkan kesempatan dan peluang, anak-anak. Cobalah untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada. Jangan takut gagal dalam mencoba sesuatu. Jangan pesimis. Selalu optimis dan positif thinking. Cobalah mengikuti sebuah lomba. Dengan mengikuti lomba, maka kita dapat merasakan kompetisi yang sebenarnya. Banyak hal yang positif yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah pengalaman dan ilmu yang berharga. Selesai anak-anak, sukses untuk kalian semuanya. Semoga kalian semua di Mantigatul Agung menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Tetap semangat, kemudian ikuti kegiatan demi kegiatan dengan ikhlas. Hanya orang-orang yang hatinya ikhlas yang bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai akhirnya nanti. Karena di hati orang-orang ikhlas itu dia tidak akan pernah gerundel, anak-anak. Dia tidak akan pernah kecewa. Dia tidak akan pernah gersah dalam hidupnya. Orang ikhlas itu lebih cenderung melalui hidup ini dengan damai, dengan baik. Maka orang-orang bisa mengambil kegiatan ini, mengambil hikmah kegiatan ini, pastilah hatinya adalah hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu akan tenang dalam kegiatan ini dan akan diikuti kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir dengan baik. Itu ya. Jam berapa? Pas. Jam 12 aku kayaknya. Pas ya.
Oke anak-anak, begini, untuk selanjutnya mulailah saat ini anak-anak berkompetisi dengan baik. Garilah potensi kalian, kemudian kerjalah prestasi di Mandega Tulungagung ini dengan baik. Karena kakak kelas kalian yang kelas 3, kelas 2 itu semuanya banyak yang luar biasa ya. Mereka ada yang juara internasional, Kabupaten Tulungagung juara. Kalian tidak usah pesimis anak-anak. Kalau ada jargon yang mengatakan bahwa sekolah di kejuruan itu langsung kerja, salah. Ternyata mereka juga harus daftar dulu. Orang iso langsung kerja, kecuali kerja bakti ya. Orang usah anak. Kemarin ada dari ITS itu bilang sama saya, dosen ITS kesini kemarin ya. Ternyata dunia kerja itu lebih memilih dari yang aliyah, tamatan aliyah, tapi punya keterampilan, daripada yang tidak dari aliyah. Kenapa seperti itu? Kenapa kok ngoten ya? Karena yang dari aliyah itu kejujurannya. Yang jadi kerja itu tidak hanya sekedar kerja kok, tapi punya akhlak anak-anak, berakhlak. Itu yang dicari oleh dunia kerja. Oleh karena itu tepat sekali anak-anak semuanya menjadi siswa daftar di Mandega Tulungagung ini. Yakinkan pada diri sendiri, tetaplah istiqomah anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Minta maaf atas segala hal yang tidak berkenan anak-anakku semuanya ya. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.